Bapak-bapak sing mriku kula pengen jawabanipun. Jelas sama bener suaranya Pak? Boten, nggih. Kula yang belum bawa mriki maju Pak. Ngapunten Pak, maju Pak. Duk mriki, senden boten napa-napa. Senden iki Pak, boten napa-napa. Nggih, duk boten. Sing mriki boten. Malah sakit senden panjenengan. Nggih. Kula suwun sing menjawab sakit lebet Pak, monggo Pak. Sing menjawab sakit lebet Pak, niki pun kula kenging senden iki Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa usalli wa usallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Yang kami hormati Ketua PCM Pule Ustaz Romlan, dan yang kami hormati Ketua Aisyah Kecamatan Pule, serta seluruh jajaran pimpinan cabang Muhammadiyah yang ada di Pule ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga semua para hadirin dan hadirat yang sudah meluangkan waktu, meluangkan tenaga untuk bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat salah satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikaruniai kehendakan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan atas dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan untuk orang tadi urusan tentang permasalahan agama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirnya panjenengan semua di kesempatan pagi hari ini, yang semua bisa memilih di hari libur, di hari weekend, harusnya bisa leha-leha di rumah, harusnya bisa duduk-duduk nonton TV, atau mungkin duduk di cakar sambil ngopi. Akan tapi antum takhtaruna masyakum, Anda semua telah memilih jalan hidup panjenengan dengan mewakafkan sebagian waktunya, sebagian tenaga dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang panjenengan semua usahakan pada kesempatan pagi hari ini dinilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat disinggung oleh ketua kita, ya. Tadi sempat disinggung oleh ketua kita bahwasannya besok insya Allah pekan depan akan ada kajian Ahad pagi pekan pertama setiap bulannya seperti biasa, bahwasanya insya Allah akan diadakan di Desa Depok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Pak Rahmat telah menyampaikan tentang seperti itu, dan saya mendengar gimana nih? Baik.
Ya. Tadi telah disampaikan oleh Ustaz Romlan berkenaan dengan acara Ahad pagi pekan depan di Desa Depok, Kecamatan Bendungan. Di Desa Depok, Kecamatan Bendungan. Saya mendengar celetukan beberapa jamaah bahwasanya di sana jalannya naik, jalannya ekstrim. Bagi orang Trenggalek, Pak, Pule ini jalannya juga ekstrim, Pak, sebenarnya. Tolak ukur ekstrim atau tidak itu sebenarnya dari sudut pandang kita melihat. Bagi orang Depok sana asli, margi teng Depok niku sudah biasa. Saya di Depok sekarang punya 3 jadwal kajian rutin. Di Mushola Ar-Rahman, di Masjid Al-Huda yang besok itu lapangannya badi panjenengan damel untuk kajian Ahad pagi. Kemudian di Masjid Al-Amin. Jadi kajian saya di sana di 3 tempat. Jadi panjenengan ketika disuwun naik ke sana itu mungkin 4 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Saya setiap pekan 3 kali Pak ke sana, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan info yang saya dengar dari panitia yang ada di sana. Panjenengan boten usah khawatir takut untuk naik. Kenapa? Karena masyarakat Muhammadiyah di Desa Depok sudah menyiapkan armada untuk melansir Bang ya? Mendeti panjenengan dari depan BUMDes Depok sampai ke tempat kajian. Jadi kalau misalkan panjenengan ke sana damel elek enggak masalah. Damel bis enggak masalah, mau naik apa aja enggak masalah. Karena sebelum tanjakan pertama nanti panjenengan ajeng dipun lansir. Panjenengan ajeng dipun pendeti saking ngandhap ya. Dan juga termasuk pekan depan itu menjadi bukti bahwasannya panjenengan adalah orang-orang yang loyal kepada Jamaiyah Muhammadiyah. Pekan depan merupakan pembuktian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini besok Ahad depan meluangkan waktu untuk bisa hadir di Depok insyaallah. Kira-kira Bapak Ibu siap hadir di Depok? Ya. Kira-kira Bapak Ibu siap untuk naik di Depok? Ya. Siapa yang siap angkat tangan? Ya. Siapa yang siap angkat tangan? Semua angkat tangan dan mau tangan nih. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu pada kesempatan pagi hari ini. Karena saya tidak menyangka di Pule walaupun jalannya itu banyak yang rusak, jalannya sempit, tapi masyarakatnya memiliki semangat luar biasa, himmah aliyah dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka belajar ilmu agama. Dan orang-orang yang hadir di sini Bapak Ibu, panjenengan sakit tingali. Coba panjenengan lihat kiri kanan panjenengan. Inilah nanti orang-orang yang akan membersamai kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga yaitu mereka yang rajin untuk talabul ilmi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan bagi orang tersebut jalan untuk menuju surga. Maka mudah-mudahan para hadirin semuanya dan juga para hadirat, kita semua jalannya, langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, ketika seseorang itu belajar ilmu agama, maka di sana ada 3 syibrun, ada 3 tingkatan. Asyibrul awal kata para ulama,
Asyibru alladhi waqa'a fi qalbihi al-muta'allim al-kibr. Tingkatan yang pertama, yaitu ketika seseorang itu talabul ilmi, belajar ilmu agama, maka hatinya itu akan terjangkiti sifat al-kibr. Apa itu kibr, Ustaz? Al-kibru sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, batarul haqqi wa ghamtun nas, yaitu orang tersebut sombong, orang tersebut angkuh, orang tersebut merendahkan yang lain. Wah, aku tukang pengajian kok. Wong-wong kaya ora tau tukang pengajian, aku mesti apik timbangane wong iku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hampir setiap orang yang berada di marhalah yang pertama ini, yang berada di tingkatan pertama ini, maka ia menganggap seolah-olah apa yang ia pelajari itulah kebenaran mutlak. Sementara jika ada ranah khilafiyah di kalangan para ulama, kemudian orang lain mengambil qaul tersebut, kemudian ia mengatakan bahwasanya ana khairu minhum, aku lebih baik daripada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan ana khairu minhum ini belum pernah keluar dari mulut seorang hamba kecuali iblis laknatullahi alaihim yang paling pertama kali mengucapkan kata-kata tersebut. Saat iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis mengatakan, ana khairu minhu ya Rabbi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya hamba lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam. Maka untuk mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, iblis tidak berani mengatakan, ya Allah, saya menolak perintah darimu, tidak berani. Akan tapi dengan alibinya, iblis mengatakan, ya Allah, aku tidak mau bersujud kepada Nabi Adam dikarenakan karena hamba lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka ketika seorang belajar ilmu agama, kemudian dia berada di tahapan yang pertama, maka hampir semuanya mengatakan, ana khairu minhum, saya telah lebih baik daripada orang yang belum belajar. Dan kita tidak menginginkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Muhammadiyah terkhusus yang ada di Kecamatan Pule ini kemudian memiliki keyakinan yang seperti itu. Ketika seseorang sudah terjangkiti penyakit sombong, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas, maka yakinlah bahwasanya orang tersebut masih memerlukan tahapan lagi untuk belajar ke level yang berikutnya. Kemudian setelah orang tersebut terus dan kembali belajar, wa syibru tsani tawadhu'a, maka orang tersebut akan semakin merunduk. Semakin ia belajar, ia merasa bahwasanya apa yang ia pelajari selama ini begitu kecil, begitu sedikit. Kalau misalkan ada ulama fulan yang mengatakan sesuatu hal di permasalahan tertentu, dan ternyata ada ulama fulan lain yang mengatakan hasil yang berbeda di permasalahan yang lain. Dan setelah ia belajar, ia kembali meyakini bahwasannya ia masih perlu lagi untuk belajar tawadhu', semakin merunduk. Wasyibru tsalits, dan ini merupakan tingkatan yang ketiga, dan ini merupakan tingkatan yang tertinggi, yaitu ketika seseorang sudah mengarungi samudra ilmu, maka orang tadi merasa bahwasannya dirinya belum memiliki apa-apa. Ia masih sangat kurang, ia masih sangat haus untuk terus menambah khasanah keilmuan yang ia miliki. Oleh karena yang para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian kita mengintrospeksi diri kita perlu melihat sebenarnya kita ini berada di tahapan yang mana.
Apakah kemudian kita mengatakan ana khairum minhum? Saya ini merupakan yang paling benar di antara yang lainnya? Atau kemudian kita sudah mulai merunduk, atau kita termasuk golongan yang ketiga, yaitu orang yang merasa sangat kurang dalam permasalahan ilmu. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah seseorang itu belajar ilmu agama yang di dalamnya itu dipelajari tentang permasalahan akidah, yang menjelaskan tentang perbuatan ini termasuk tauhid, yang ini merupakan termasuk perkara syirik. Ternyata Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, kuntu adhunnu anna al-mushkilata fil 'alam al-islami innama hiya faqat ibti'aduhum 'an fahmihim li haqiqatil ma'na la ilaha illallah. Setelah saya melihat alamul islami, kondisi kaum muslimin secara umum, saya dulu memiliki pemikiran bahwasanya permasalahan masyarakat itu adalah karena jauhnya mereka dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka belum bisa membedakan mana perkara yang tauhid, mana yang syirik, mana perkara yang masuk ke dalam ranah sunnah, mana yang bid'ah, mana perkara-perkara yang diajarkan Rasulullah, mana yang termasuk dari khurafat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walakinni ma'az zaman, akan tapi dengan berlalunya waktu, sirtu atabayyan, maka saya sekarang melihat dan sekarang bisa memandang lebih jelas anna hunaka mushkilatun ukhra, bahwasannya di sana ada masalah lain yang juga tidak kalah besar tentang ataupun dengan permasalahan akidah ini. Permasalahan apa itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yaitu annahum aktsaruhum la yatakhallaquna bi akhlaqil islami. Kebanyakan dari kaum muslimin ketika mereka berakhlak, ketika mereka bermuamalah, maka mereka belum bermuamalah dengan muamalah yang islami. Bagaimana itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Seseorang yang belum bermuamalah ataupun belum berakhlak dengan akhlak islami, yaitu ketika seseorang yang mengabaikan permasalahan tentang adab dan juga akhlak, dan mereka tidak berusaha untuk mau memperbaikinya. Al-akhlaqul akhlaq ayyuhal jamaah. Akhlak itu merupakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgen dalam agama Islam kita ini. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau diutus, beliau ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, innama bu'ithu liutammima. Dalam sebuah hadis makarimul akhlak, dalam hadis yang lain shalihal akhlak. Dan hanyalah aku ini diutus kepada manusia kecuali untuk menyempurnakan akhlak mereka. Agama Islam datang Bapak Ibu tidak untuk mengganti perilaku orang-orang Arab jahiliyah. Agama Islam tidak datang untuk mengganti keseluruhan adat istiadat yang ada di Arab jahiliyah. Saya akan terangkan. Orang-orang Arab jahiliyah, mereka banyak sekali memiliki sifat-sifat yang baik, di mana sifat-sifat tersebut tetap dipertahankan dalam agama Islam ini. Sebagai contoh, orang-orang Arab itu mereka termasuk orang yang sangat dermawan. Bahkan ketika ada seorang musafir yang mungkin dia tidak tahu musafir itu datangnya dari mana, kemudian dia melihat bahwasanya musafir tersebut sangat kehausan, sangat kelaparan, maka orang-orang Arab jahiliyah itu senantiasa manggil, kalau Pak monggo jenengan mampir ini.
Kemudian di rumahnya dijamu. Kalau ada kambing, disembelihkan anak kambing. Kalau misalkan adanya roti, dikeluarkan roti. Kalau adanya susu, dikeluarkan susu tersebut. Dan mereka sangat dermawan. Dan sifat dermawan ini tetap dipertahankan di dalam agama Islam. Dan mereka juga memiliki sifat yang syuja'. Mereka memiliki sifat yang berani. Dan sifat berani ini tidak dihapus dalam agama Islam, akan tapi tetap dijaga. Kemudian di antara sifat yang lain, orang Arab itu mereka sangat jujur. Mereka itu terkenal sebagai orang yang pantang untuk berdusta. Bahkan mungkin kalau misalkan kita rasio persentase orang-orang Arab jahiliyah yang jujur dengan masyarakat Indonesia yang jujur sekarang ini, mungkin saja orang Indonesia itu kalah. Bahkan mereka dengan musuh pun mereka masih mau jujur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak jarang juga ada perilaku-perilaku buruk yang dimiliki oleh orang-orang Arab jahiliyah ini, dan di dalam agama Islam itu dihapus. Di antaranya yaitu orang-orang Arab jahiliyah itu suka minum minuman keras, minum khamr. Maka khamr tersebut dihapus dan dilarang di dalam agama Islam. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijzun min amalish syaitan fajtanibuh, maka jauhilah. Kemudian di antara perilaku buruk yang dimiliki oleh orang-orang Arab pada waktu itu, mereka sangat bangga jika memiliki anak laki-laki. Akan tapi mereka merasa malu dan kecewa jika mereka melahirkan anak perempuan. Bahkan dalam Al-Quran dijelaskan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Wajah mereka itu langsung memerah, wajah mereka itu langsung menghitam ketika diberikan kabar bahwasanya yang lahir itu adalah anak perempuan. Dan pilihan bagi mereka cuma dua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengar bahwasanya istri mereka itu melahirkan anak perempuan, itu pilihan cuma dua. Satu, ayumsikuhu ala hunin, mereka tetap memelihara anak perempuan tadi, am yadusuhu fit turab, ataupun menguburkan ataupun memendam ya anak perempuan tadi dalam kondisi hidup ya. Maka di antara dosa yang paling disesali oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ketika beliau dulu di zaman jahiliyah, maka beliau ini pernah melakukan sebuah dosa, yaitu mengubur anak perempuannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya kepada masyarakat desa Cengger, desa Cengger, kecamatan Pule. Di sana Bang? Oh, desanya Pule. Dusun Cengger, desa Pule, kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek. Siapa di antara para hadirin semuanya yang nanti kelak di akhirat tempatnya di surga ingin didekatkan dengan tempatnya Nabi Muhammad? Siapa di antara para jamaah yang pengen nanti tempatnya di surga itu dekat dengan tempatnya Rasulullah? Pengen bukan Bapak Ibu? Mendel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang nanti tempatnya itu dekat dengan Rasulullah SAW di surga, bukan mereka yang pergi berjihad di jalan Allah, dan bukan pula mereka ahli sholat, dan bukan pula mereka yang ahli siyam. Akan tapi kata Nabi Muhammad SAW,
Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya umatku yang paling aku cintai dan umatku yang paling dekat tempatnya nanti kelak di hari kiamat yaitu ahasinukum akhlaqa, yaitu mereka yang paling baik akhlaknya. Dan dalam agama Islam Bapak Ibu, kita senantiasa terus didukung, diajarkan untuk memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, di antara butiran-butiran akhlak yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin, yaitu orang Islam niku sumeh Bapak Ibu. Orang Islam niku mudah tersenyum. Apa? Mesem. Gampang mesem Bapak Ibu orang Islam itu. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu kepada saudaramu itu merupakan sedekah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna bi anna al-mu'min la budda min hayyin layyin. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita bahwasannya ketika seorang muslim itu menjadi seorang muslim yang baik, maka dia memiliki sifat lemah lembut. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan sebenarnya sebagian dari kaum muslimin yang mereka telah belajar agama Islam, setelah belajar itu ternyata mereka yang dulu sebelum belajar itu mudah tersenyum kepada saudaranya, tapi setelah belajar orang-orang yang dianggapnya belum sesuai dengan apa yang ia pahami, pemahaman tentang keislaman ini, maka ia sangat berat untuk melontarkan senyuman kepada saudaranya. Padahal dalam agama Islam, kita sebagai kaum muslimin diajarkan yaitu kita mudah untuk tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu merupakan sebuah sedekah. Apa beratnya kita tersenyum Bapak Ibu? Ketika kita tarik pipi kita ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm, pun dados pahala. Kita gampil apa Bapak Ibu semacam itu. Coba tidak gampil jangan mesem tadi. Ini dari segi mesem ini perlu latihan nanti. Bahkan akhlak yang baik ini Bapak Ibu bisa menyamai pahala orang yang rajin sholat dan juga rajin untuk berpuasa. Mungkin sebagian kita menganggap Ustaz, saya berat Ustaz kalau misalkan setiap malam harus sholat tahajud 11 rakaat ataupun 23 rakaat. Atau mungkin Ustaz, saya berat kalau misalkan harus rutin puasa Senin Kamis. Atau mungkin saya berat Ustaz untuk selalu berpuasa, apalagi puasa Daud. Yaumus shaim wa yaumul muftir, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Maka di antara cara yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, sebagaimana sabdanya, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin itu la yudrika bi husni khuluqihi, akan mendapati dengan akhlak yang baik itu darajat as-shaimi wal qaim, derajat orang-orang yang rajin untuk berpuasa dan juga rajin sholat. Makanya kalau misalkan kita merasa kurang dalam ibadah kita Bapak Ibu, bisa kita tunjang dengan kita memiliki akhlak yang
yang baik. Kalau misalkan kita merasa sholat saya kurang Ustaz, sholat sunnah saya kurang, puasa sunnah saya kurang Ustaz, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan solusi bagi mungkin kita yang sering encok, kakinya tidak kuat berdiri lama, ataupun punya penyakit mat dan dalam puasa itu sakit. Maka perbaikilah akhlak. Karena dengan akhlak yang baik, panjenengan bisa menyamai derajat orang-orang yang rajin puasa dan juga rajin sholat. Dan orang yang paling parah Bapak Ibu, yang ingin pol-polan, wis sholat jarang, wis puasa yo arang-arang, akhlaknya orang rapi. Napa wonten yang semacam Bapak Ibu? Ada. Belum muncul ini kakak. Alhamdulillah. Oh yang pun saking mulai itu syukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya punya cerita. Kisah nyata Bapak Ibu. Ada orang yang dia itu sangat rajin untuk mengikuti pengajian. Sebenarnya yang menjadi sebab orang ini buruk bukan pengajiannya, tapi mungkin ilmu yang dipelajari. Sebagaimana yang disebut oleh Syekh Al-Albani tadi, dia terlalu mengedepankan ilmu tentang keagamaannya, akan tapi dia menghiraukan ilmu tentang permasalahan akhlak dan adab. Kisah ini kisah nyata. Waktu itu ada dua orang yang dua-duanya ini ingin mengantarkan anaknya ke pondok pesantren di pondok yang sama. Dan dua orang ini saling mengenal. Singkat cerita, mereka singgah di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata salah satu orang tua dari wali santri tadi itu memiliki sebuah penyakit yang menyebabkan kalau misalkan dia itu baru duduk, ajeng ngadeg niku ambruk. Napa niku darah rendah napa. Wallahu a'lam penyakitnya apa. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah salam, kemudian mereka ingin melanjutkan perjalanan. Salah satu di antara wali santri tadi ambruk, kepalanya kejedot sajadah. Kemudian yang satunya itu ternyata malah pergi kelepat, kemudian melanjutkan perjalanan. Harusnya yang dilakukan oleh orang tadi, pripun? Nurun atau bagas, Pak? Ini orang yang tidak ikut pengajian pun tahu kalau misalkan yang wajib bagi dia itu adalah menolong saudaranya. Tapi entah dikarenakan apa, dan ini kejadian nyata dan sudah banyak orang yang tahu, tidak perlu saya sebutkan dari mana dan siapa namanya, nanti jadi ghibah. Harusnya yang dilakukan oleh orang tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu menolong orang tadi sebelum dia melanjutkan perjalanan. Akan tapi karena mungkin kurangnya akhlak, kurangnya adab, dia tidak memiliki empati sama sekali dengan orang tadi. Kemudian dia langsung melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan anaknya ke pondok pesantren. Sejak saat itu hubungan antara mereka berdua itu langsung rusak. Dan sering sindir-sindir di grup yang sama, coba bayangkan ya. Dan grupnya Pak, itu grup pengajian. Wah, alhamdulillah. Kemudian contoh yang lain, ada juga orang yang karena dia itu sangat suka dengan orang-orang yang satu grup pengajian dengan dirinya. Suatu ketika dia membuat sebuah acara akikah. Orang ini memiliki kerabat-kerabat di sekeliling rumahnya dan juga memiliki tetangga yang setiap hari dia saling komunikasi, ngobrol dan bermuamalah dengan mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ternyata yang diundang untuk acara akikah tadi tidak ada satupun di antara kerabatnya ataupun tetangganya yang diundang. Akan tapi orang-orang yang jauh di sana, yang satu pengajian dengan orang itu saja yang diundang. Maka ketika salah satu undangan itu datang, sedang melaksanakan sholat berjamaah di salah satu masjid dekat rumah orang itu, kemudian ngobrol dengan tetangganya yang juga itu merupakan kerabat dari orang tadi. Orang itu mengatakan, monggo Pak Yamatan saya ini bidang. Kerabatnya tadi ngatas dulu Pak. Ngapunten Pak bidang pundi. Lah panjenengan mau mboten ngertos kerabat yang jenengan itu saat ini dalam acara akikah. Lah panjenengan mau mboten undang. Lah kula mboten ngasal undangan Pak. La haula wala quwwata illa billah. Padahal dulur plus tonggo. Malah yang diundang orang yang jauh. Padahal dalam permasalahan sedekah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang wajib untuk kita dahulukan satu adalah saudara. Dan yang kedua yaitu aqrabu minna buyutan. Yang pertama yaitu dulur, dan yang kedua adalah mereka yang paling dekat rumahnya dengan kita. Boleh pengajian atau yang kosek, daerah Turan. Ternyata ini yang didahulukan adalah orang-orang satu pengajian yang jauh, akan tapi tetangganya plus kerabatnya niku boten wonten sing diundang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-akhlaq. Belajar tentang adab ini merupakan perkara yang sangat fundamental. Apa Ustaz fundamental? Sangat penting, sangat penting sekali untuk kita pelajari, supaya ketika kita itu hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, kita menjadi orang yang rukun dengan tetangga kita. Kita memiliki hubungan yang baik dengan tetangga kita. Kalau misalkan kita meninggal dunia, Bapak Ibu, bukan orang-orang yang jauh itu yang nanti akan mengurusi kita, tapi siapa? Tetangga kita dan kerabat kita. Makanya kalau misalkan ada seorang yang meninggal dunia, itu biasa Pak Mudin tanggal Bapak Ibu, langsung boten. Jenazah menikah saya kawan Bapak Ibu. Jenazah menikah saya kawan, saya. Jenazah menikah awan apa saya. Mudinnya betul mantan Pak, awan apa awan. Mungkin betul diperundangkan yang tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ini Rasulullah SAW bersabda, "Antum syuhada'ullah di dunia." Kalianlah saksi-saksi dari Allah Subhanahu wa taala ketika masih hidup di dunia. Maka ketika kita semua yang hadir atau sebuah masyarakat yang hadir di sebuah lingkungan itu menganggap bahwasanya fulan ataupun fulana ketika meninggal orang tersebut merupakan orang yang baik, maka menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tadi insya Allah merupakan orang yang baik. Begitu pula sebaliknya. Kalau misalkan ada orang yang kemudian dia sangat dibenci oleh masyarakatnya, tidak disukai oleh lingkungannya, kemudian bahkan ketika orang tersebut meninggal dunia, masyarakat yang mengucapkan alhamdulillah, maka mungkin saja pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang itu merupakan pandangan yang buruk. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita belajar tentang permasalahan akhlak ini ketika kita hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, kita bisa menempatkan posisi kita sebagai kaum muslimin sekaligus menjadi masyarakat yang baik. Tidak mungkin Bapak Ibu, seseorang itu yang belajar ilmu agama dengan belajar pelajaran yang benar, kemudian setelah dia belajar, tonggon itu langsung geding Bapak Ibu. Agama Islam itu merupakan rahmatul lil alamin. Dia senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku dengan perilaku yang baik. Maka tidak mungkin secara logika kemudian seseorang yang ketika dia belajar agama Islam dengan pelajaran yang sahih, belajar dengan tingkatan-tingkatan dengan tahapan yang benar, kecuali orang tersebut menjadi seorang muslim yang baik. Maka kalau misalkan di sini setelah kita belajar kok ternyata orang lain tidak suka kepada kita,
orang lain itu menjadi benci kepada kita, orang lain merasa terganggu dengan kehadiran kita, mungkin ada yang salah dengan belajar kita. Ngapunten Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya saat ini memakai jubah. Padahal dalam agama Islam itu yang wajib bukan memakai jubah. Yang wajib adalah menutup aurat. Bahkan batiknya panjenengan itu lebih afdal, lebih baik daripada jubah ketika jubahnya tadi bolong. Napa malih menawi bolong niku teng bolong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin posisi kita nanti dekat dengan Rasulullah SAW, kemudian kita berusaha menjadi seorang Muslim yang baik, maka di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wa ma husnul khuluq?" Wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, menurut pendapat panjenengan, apa itu sebenarnya akhlak ataupun budi pekerti yang baik? Dan yang akan saya sebutkan ini Bapak Ibu, ini merupakan puncak dari budi pekerti yang baik. Karena ini merupakan sesuatu yang sangat berat. Saya sendiri berusaha untuk melakukannya, tapi saya belum tentu mampu untuk melakukannya. Maka kerusakan ada di antara jamaah yang bisa mengamalkan hadis ini, kuat jempol. Apa kata Nabi? Akhlak yang baik yaitu tasil man qata'aka, yaitu engkau menyambung tali silaturahim, tali persaudaraan yang telah diputus oleh saudaramu. Wa ta'fu 'an dhalamaka, dan engkau mampu memaafkan kepada orang yang telah menzalimi dirimu. Wa tu'ti man haramaka, dan engkau memberikan hadiah, engkau memberikan sesuatu kepada orang-orang yang membenci dirimu. Tasil man qata'aka, yang pertama yaitu engkau menyambung tali ukhuwah atau tali silaturahim yang orang lain telah sengaja memutuskannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung tali silaturahim itu merupakan sebuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tiang Pak menawi sampun kecacat dulur, ajeng dandani niku angel. Tidak hanya ketika seseorang itu bertetangga atau bermasyarakat, saudara sekandung Pak, gara-gara permasalahan tertentu itu sakit bacoan. Perkara damai Pak. Maka kalau misalkan ada salah satu di antara mereka yang memang telah diputus tali silaturahimnya, kemudian sakit mulai lagi untuk menyambung tali silaturahim, sakit nyambung tali silaturahim menikah, maka ini oleh Nabi SAW diakui jempol. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ta'fu amman dhalamaka, yaitu Anda bisa memaafkan orang yang telah menzalimi dirimu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui panjenengan langgar anteng boten dapat masalah. Ujug-ujug wonten tiyang uno betapa toyo panjenengan ujug Pak dhuwur. Nesu mboten. Sinten-sinten ambulan iki, lanjut kopi iki. Utawi ketika panjenengan nyantai-nyantai megah penempelan, ujug-ujug wonten tiyang Pak, tidak ada angin, tidak ada hujan, misui panjenengan Pak. Entah mengucapkan kata-kata hewan, kemudian diadep ning panjenengan.
sebagai manusia yang normal, ketika tiang mbak punika dipisui, niku nesu mboten? Nesu. Normal ini, Pak. Tapi orang yang hebat menurut Nabi SAW, yaitu ketika seseorang itu dicaci maki, orang itu direndahkan. Yang penting orang tadi tidak merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, maka ketika yang direndahkan dirinya dia bisa sabar. Wa ta'fu 'an dhalamaka, bahkan orang tadi bisa memaafkan. Dan ini yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah ke kota Taif, Bapak Ibu. Maka di sana orang-orang di kota Taif itu berbaris, baris dari pintu gerbang kota Taif sampai ke tengah kota. Dan sehari sebelumnya diumumkan bagi masyarakat kota Taif, silahkan untuk membawa batu. Untuk apa? Besok ketika Muhammad datang, kita akan lempar dia dengan batu. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW mulai masuk ke gerbang kota Taif, maka di situ masyarakat Taif langsung melempari baginda kita Rasulullah SAW dengan batu, sampai-sampai beliau berlumuran darah. Pada waktu itu beliau menggunakan kain yang berwarna putih, menggunakan baju yang berwarna putih. Beliau saking tidak inginnya malaikat itu murka kepada penduduk Taif. Beliau itu sampai nadai kecil. Sebab apa? Jika ada satu darah pun yang menetes dari tubuh Rasulullah SAW ke tanah, maka malakul jibal, malaikat penjaga gunung itu tidak ridho terhadap orang Taif. Gunung ini pernah angkat, Pak. Kemudian ditimpakan di blok nih di atas penduduk kota Taif. Ternyata setelah Rasulullah SAW ditanya oleh para malaikat, ya Rasulullah, aku tidak tega terhadap apa yang telah menimpa dirimu. Izinkanlah aku untuk mengangkat gunung ini, kemudian aku timpakan kepada penduduk Taif. Ternyata keluar dari mulut manusia yang paling mulia di atas permukaan bumi ini, Bapak Ibu, Rasulullah SAW menjawab, inni la arju an yakhruju min dzurriyyatihim as-salihun al-wahidun. Jangan lakukan, wahai malaikat, sesungguhnya aku berharap nanti dari anak keturunan mereka itu keluar orang-orang soleh yang akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, niku sinten kanjeng Nabi. Panjenengan yang boleh saja memboten-boten. Dibahan demi waktu, Pak. Geting merocos. Malah dirusaki dengan bajunya beliau. Dan beliau tidak ridho, tidak ingin darah itu netes ke tanah. Kalau getih itu sampai netes, Pak, malaikat tidak izin lagi kepada Nabi, langsung diangkat gunung di bloknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kesabaran dari Rasulullah SAW. Ta'fu man dhalamaka, yaitu engkau memaafkan setiap orang yang berbuat buruk kepadamu. Untuk Pak panjenengan ikut kajian di Muhammadiyah, ikut di organisasi Muhammadiyah. Ketika ada orang yang mengatakan panjenengan firqah sesat, panjenengan ahli dhalalah, sabar mawon. Ya. Karena tidak ada balasan bagi orang-orang yang kemudian mencela kecuali diam. Balasan terbaik bagi orang-orang yang mencela itu bukan balas mencela, tapi apa mendel. Anjing menggonggong kafilah berlalu pun mengenal. Kemudian yang ketiga, wa tu'ti man haramaka. Kata Nabi SAW, yang ketiga yang menunjukkan bahwasanya orang tadi akhlaknya dibuat acungi jempol kalian Rasulullah SAW, maka Nabi kemudian mengatakan wa tu'ti man haramaka, yaitu engkau memberikan hadiah kepada orang-orang yang enggan memberi kepadamu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, watak pribadi dari manusia itu beda-beda. Ada
Ada yang kemudian sudah kita kasihani, kita berbuat baik kepada mereka, ternyata mereka masih jahat kepada kita. Kita sudah berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, tapi mereka masih belum menerima kehadiran kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang yang kemudian sangat pelit, yang sangat medit, pokoknya dengan masalah harta, dia itu benar-benar nyumpeng, tidak itu. Sarepes itu medal untuk saudara, sarepes medal untuk hadiah ke tetangganya, ke kerabatnya, ke kaum muslimin itu bukan ridho sama sekali. Maka kata Nabi SAW, ketika kita memiliki akhlak yang mulia, walaupun orang tersebut lecing, boten ada yang menyukai, panjenenganlah yang berbesar hati, kemudian memberikan hadiah kepada orang tersebut. Kita niki abot mau gampil. Saya saja Bapak Ibu sebagai seorang ustaz, dan saya juga sekaligus alumni dari universitas yang digadang-gadang menjadi universitas paling baik, universitas Islam paling baik di dunia, Universitas Islam Madinah. Kalau mau nanti mempraktekkan ini, boleh mengasah sadar nomor bisa atau tidak. Tapi saya berharap kepada jamaah pula ini ada beberapa orang saja yang sadar, Pak. Dan tidak menjamin kemungkinan orang yang belum hafal Al-Quran, orang yang mungkin dia tidak mengerjakan kecuali macam-macam saja, akan tapi dia malah bisa menghafalkan hadis ini. Dan saya melihat panjenenganlah orang-orang mulia yang memiliki potensi untuk bisa mengamalkan hadis ini, Bapak Ibu. Panjenengan tidak usah berharap dengan orang-orang di karangan, orang-orang di kutha. Benar sampai Pak, karena di sana kehidupan itu sudah semi materialis. Orang-orang belum sana sudah hidup di kota, jarang ikut pengajian, jarang mendengarkan ceramah rohani. Orang-orang itu pasti semuanya diukur dengan materi. Sementara orang-orang di desa, di Pule, di Depok, di Munjungan itu gotong royongnya masih. Tapi ini masih konten sambatan. Masih alhamdulillah. Lek pertemuan itu lek bukan bayar itu kan nggih bukan bangun, Pak. Lek bukan bayar itu nggih bukan bangun, saestu. Pun bukan motor dikali kesambatan. Kecuali untuk fasilitas umum ya seperti masjid, jalan itu masih konten sambatan. Tapi kalau untuk rumah pribadi pun bukan konten mereka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, mereka nanti akan tinggi derajatnya di sisi Allah. Walaupun mereka hanya mengerjakan yang wajib saja dan meninggalkan yang haram, dengan bagusnya akal mereka, boleh jadi mereka orang-orang yang terdekat posisinya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk orang yang paling sempurna keimanannya, Bapak Ibu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akmalul mu'minina imanan, ahasinukum khuluqa." Orang yang paling baik akhlaknya, yaitu orang yang paling sempurna keimanannya, adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling sempurna keimanannya adalah orang-orang yang baik akhlaknya. Saya ingin cerita kepada ibu yang berkata Allah Subhanahu wa taala. Dulu Rasulullah SAW itu pernah duduk bermajelis dengan para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Kemudian Rasulullah mengajukan sebuah pertanyaan kepada para sahabat. Atadruna manil muflis? Wahai para sahabatku, apakah kalian mengetahui siapa sebenarnya orang-orang yang bangkrut itu? Mari panjangan tentang letih, Pak. Orang yang bangkrut itu yang akan beriman. Yang akan beriman. Yang akan beriman.
Sinten tak pilih sing gaweane dodolan temukan. Betul tak? Tadi kan pilih. Sing biasa saja temukan sinten tak? Apa ibu-ibu? Kada. Di panjenengan Pak sing baju merah. Yang bangkrut itu pripun Pak saya? Enggak tumbas itu malih mungkin Pak. Oke. Tumbas langsung dipundhal malih rugi. Modalipun boten balik teman-teman. Boten untung malih. Ada jawaban lain? Yang ingin bangkrut itu pripun Pak? Yang ingin bangkrut. Bisa modal. Pripun? Bisa modal ya Bang. Kehabisan modal. Orang yang bangkrut adalah orang yang kehabisan modal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ternyata para sahabat mereka memberikan jawaban yang sama seperti yang Bapak Ibu ucapkan. Ternyata panjenengan dari sahabat itu waduh. Ketika dipun tangleti yang akan bangkrut punika pripun? Jawaban para sahabat yaitu al-muflisuna fina ya Rasulullah ma la dirham lahu wa la mata'. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang kentean modal, orang itu malah buntu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, al-muflisu, orang yang bangkrut itu sebenarnya adalah man ya'ti yaumal qiyamah, yaitu mereka nanti yang datang pada hari kiamat bisolatin wasyamin wasodaqah. Mereka datang dengan membawa pahala sholat, mereka datang dengan membawa pahala sedekah, mereka datang dengan membawa pahala puasa. Walakin syatama hada wa qadafa hada wa akhadha mala hada. Akan tapi kerjaan orang tadi satu, syatama hada, dia suka mencaci maki orang lain. Wa qadafa hada, dan dia juga sering mengadu domba. Si fulan tidak mengatakan seperti ini, tapi dia bilang fulan bilang seperti ini. Gara-gara seperti itu si A marah dengan si B. Si B kemudian marah dengan si A. Wa akhadha mala hada. Kemudian dia juga suka mengambil harta orang lain dengan cara yang haram. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang suka mengadu domba, orang-orang yang suka menebar fitnah, orang-orang yang suka mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak baik, entah mencuri ataupun korupsi ataupun dengan cara yang lain, merampok dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, mereka orang-orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Walaupun dia datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala yang sangat besar, dengan membawa pahala yang sangat banyak, tapi ternyata pahalanya itu akan diambil oleh orang-orang yang pernah dizalimi. Misalnya orang tersebut ketika ada program tertentu, sebelum dibagikan kepada masyarakat, cuma bagian fisik. Ataupun misalnya orang tersebut suka menggunjing orang lain. Ibu itu sebenarnya gini loh, sebenarnya aku nggak mau ngomong sama ibu itu, tapi gini. Nah, termasuk ibu-ibu ngapunten, gosip, ghibah itu dalam agama Islam dilarang ibu-ibu. Kenapa ini saya katakan ibu-ibu? Karena bapak-bapak itu kalau misalkan duduk, sing diobrol nih biasanya sawah, lada nih kapan panen, kapan tandur. Lah ibu malah kumpul-kumpul sing ngambil obrolan apa? Insya Allah tahun ini buat nonton ya. Tahun ini buat nonton karena saat ini pasti pernah pengajian. Dari dulu ini baru nonton. Maka orang-orang yang suka mendzalimi orang lain, termasuk ngapain Bapak Ibu, geser patok tanah, ini juga termasuk dosa besar.
yu'allaqu fi riqabihi sab'a khalifah, sab'a alf. Ketika orang itu menggeser patok yang bukan merupakan hak miliknya, maka nanti di hari kiamat bumi itu akan dilipat gandakan 7 kali, kemudian akan dicentangkan ke leher orang tersebut. Ini saya juga ingin cerita, ada sebuah kejadian, kisah nyata. Suatu ketika ada seorang anak dan seorang bapak yang sedang membersihkan jalan. Biasa waktu jalan seperti ini kalau tidak ada yang ngurus, biasa soket itu tanaman-tanaman pagar itu doyong-doyong kan pergi. Motor mau lewat susah, mobil mau lewat susah. Akhirnya ada seorang anak dan ada seorang bapak yang inisiatif untuk membersihkan tadi, dipun rampali, dipun lurusakan sampai batas dari jalan tadi. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu masyarakat di tempat tersebut yang dia itu tidak rela, tidak suka kalau misalkan tanaman-tanaman pagar yang doyong tadi diresik. Kenapa? Ternyata usut punya usut, dia itu sudah menggeser patoknya seperempat meter. Jadi sesuatu yang harusnya dipakai dalam ini diambil dari yang punika. Dan untuk mengelabui masyarakat, sebenarnya masyarakat yang bisa dikelabui batas tanah itu jelas ya. Dia itu nandur tanaman dan dalan yang bukan milik dia tadi. Ketika anak dan bapak tadi membersihkan jalan, itu dipadu dengan teh pahit senang banget. Dia mengklaim bahwasanya itu merupakan tanahnya. Akhirnya anak dan bapak tadi dia silaturahim ke rumahnya RT. Apa benar itu tanahnya dia? Ternyata Pak RT dan orang-orang di sekitar situ tahu kalau orang itu gaweane suka jelabot. Kayak lari yang dipun padu di Sinten kula. Jadi waktu itu saya membersihkan jalan dengan bapak saya. Setelah kita bersihkan dan orang tadi mengklaim bahwa jalan itu adalah milik dia, padahal bukan. Itu merupakan milik desa. Kemudian kita bersihkan karena tidak ada orang di sekitar situ yang membersihkan. Saya sama bapak saya dipadu dengan ros. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi melakukan itu mungkin dia belum mengetahui bahwasanya menggeser patok itu merupakan dosa besar di Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang begitulah. Sebagai orang yang mereka jahil terhadap ilmu agama, belajar ilmu agama ini sangat penting Bapak Ibu. Kita semua memerlukan ilmu agama Islam sebagaimana tubuh kita, jasad kita itu membutuhkan makanan, maka ruh kita itu juga memerlukan makanan. Dan makanan yang terbaik bagi ruh kita yaitu dengan hadir di majelis ta'lim seperti ini, dengan hadir di halaqah ilmu seperti ini. Dan mudah-mudahan panjenengan semua yang hadir di kesempatan siang hari ini merupakan orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini, nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada tanya jawab nih? Ada tanya jawab? Ya. Seperti biasa, di kebiasaan majelis taklim kami, sebelum majelis ditutup, saya ingin mendengarkan keluh kesah dari para hadirin yang ada di sini. Sekaligus saya ingin mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terbesit di dalam hati, mungkin dari penyampaian yang saya sampaikan tadi ada sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang menurut saya gak pas Ustaz menyampaikan, atau saya ada kritikan dan seterusnya. Monggo kami persilakan untuk menyampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu bebas untuk bertanya, kami persilakan. Monggo silakan.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan bagus, menarik pertanyaannya. Ustaz, kalau misalnya kita dalam kondisi sholat itu asal ubah nambatan. Sholat itu asal ubah nambatan. Lewat ubah di mana kok? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan bagus. Ustaz, ketika kita sholat, kemudian terjadi gempa, rindu, rindu. Kemudian di situ kita memiliki dua pilihan. Apakah kita melanjutkan sholat ataupun kita bubar menyelamatkan diri? Saat ini pelajaran Bapak Ibu, panjenengan pilih lanjut sholat atau menyelamatkan diri Bapak Ibu? Pilih Pak, pilih lanjut sholat atau menyelamatkan diri Pak? Keluar masjid. Soalnya ikut tinggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi ini getaran pergeseran di tengah bumi itu berbeda-beda. Ada getaran yang ringan dan juga ada getaran yang berat. Kalau misalkan kita sholat, kemudian ketika imam sedang baca Al-Fatihah misalnya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Ada rindu. Ketika kita mau berbalik, ternyata rindunya telah selesai. Rindunya apa ya? Ketika dalam kondisi itu rindunya itu hanya ringan, maka tidak mengapa kita terus melanjutkan sholat. Tapi misalkan rindu itu benar-benar rasa berut kamu, maka dalam kondisi ini hifdzun nafs muqaddamun ala fi'l sholat. Hifdzun nafs, menjaga jiwa, menjaga ruh ini tetap ada di dalam tubuh Ibu, itu wajib untuk didahulukan daripada mengerjakan sholat. Maka ketika rindunya itu berat, silahkan keluar. Bahkan ketika jenengan yakin bangunan ini akan roboh, wajib betul. Ustaz, apakah tidak syahid Ustaz? Kalau kita tetap sholat, syahid itu kalau jenengan sudah berusaha menyelamatkan diri, maka kerja berulang. Dan jenengan menutas bangunan akan rubuh, maka terlalu itu jenengan bagus. Maka ketika panjenengan ini yakin masjidnya akan rubuh atau rumahnya akan rubuh, wajib untuk keluar. Yang menjadi permasalahan, kalau misalkan di dunia ini masalah, boten ringan, boten juga banter. Dan ini pernah terjadi di Jogja. Waktu saya mondok di Jogja, waktu itu saya masih ingat sekali sholat maghrib yang imamnya mudir itu kepala sekolah. Waktu itu imam dan mudir, lidahnya itu agak lama, 15 detik belum selesai. Akhirnya mudirnya tadi dia sudah sempat balik kanan Pak. Jadi semula yang menghadap barat itu sudah menghadap timur. Kemudian sebagian satu itu juga sudah lari. Waktu itu saya masih bingung nih. Melayu. Kemudian Melayu. Ternyata setelah mudirnya berkanan, lidahnya selesai. Sekarang pertanyaannya, sholatnya wajib diulangi dari awal atau dilanjutkan? Sholatnya wajib diulang dari awal atau dilanjutkan? Ahsantum. Jawabannya yaitu sholatnya dilanjutkan, walaupun kiblat itu telah berubah. Kenapa? Karena pada waktu itu ada kondisi darurat yang hampir saja mengharuskan kita keluar dari masjid. Maka bergantinya kiblat dalam kondisi tertentu, hada amrun la ba'sa bihi. Ini merupakan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama ini. Contoh Pak, panjenengan ketika sholat itu tidak boleh panjenengan dodok ataupun sujud
sebelum imam itu sujud. Kemudian di sini tiba-tiba ada anak kecil, Pak. Anak kecil itu bisa pendek, Pak. Anak kecil di sini. Tiba-tiba anak kecil itu salto, Pak. Anak kecil itu apa? Salto. Di situ panjenengan sebagai jamaah ketika ingin menangkap anak kecil lagi, tadi wajib delosor. Sekarang pertanyaannya, ketika panjenengan jadi delosor untuk turun anak kecil, sholat pun batal bukan? Bukan. Karena di situ ada sesuatu yang kita utamakan daripada fiqh sholat, yaitu kita menjaganya nyawa. Dan nyawa Bapak Ibu itu wajib didahulukan sebelum apapun. Bahkan seseorang itu boleh ngapusi murtad untuk menjaganya nyawanya. Contohnya siapa? Sahabat yang mulia Ammar bin Yasir. Ketika bapaknya dipateni, Yasir dan Sumayyah, itu kebetulan mereka adalah seorang budak yang tuannya adalah pemuka kafir Quraisy. Ketika bapaknya sudah dibunuh, ibunya juga sudah dibunuh, Amr di mana? Tanya, awakmu orang murtad tak pakai kue bapakmu orang bohong. Kita kiranya wis pakai sebagai Islam atau enggak apa-apa murtad. Pada waktu itu Ammar bin Yasir lebih memilih untuk keluar dari agama Islam. Kemudian pada waktu itu dengan menangis Ammar mengatakan, saya keluar dari agama Muhammad. Setelah ngomong seperti itu, orang Quraisy pun senang banget. Sekarang saya punya cara untuk memurtadkan orang-orang Islam. Setelah itu Ammar bin Yasir lari menghadap Rasulullah SAW, kemudian bercerita, "Padahal ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah binasa." Kenapa wahai Ammar? Tenang, ceritakan wahai Ammar apa yang baru saja terjadi. Kemudian Ammar bin Yasir pun menceritakan itu. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa wa ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Ketika Anda dipaksa murtad, tapi sebenarnya hati Anda tetap beriman, maka dalam kondisi itu jenengan tak masih tetap muslim. Masih tetap muslim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keimanan itu sangat penting. Tapi untuk menjaga nyawa seseorang itu boleh ngapusi murtad dari agamanya. Ya mungkin itu sedikit apa yang dapat saya sampaikan. Ya sudah mau zuhur ya. Mungkin setengah jam lagi, 40 menit lagi sudah zuhur. Kami ucapkan kepada para hadirin semuanya syukran jazakumullah khairan yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di sini. Saya doakan semoga para jamaah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga para jamaah istiqomah dalam talabul ilmi, dan saya doakan semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid kita yang kita cintai ini, mudah-mudahan kelak di surga kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mana atau nanti ditutup oleh ini aja ya, doa kafaratul majelisnya. Mungkin itu apa yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.